mulai konseling pada siang hari ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum kita memulai, Ibu ingin lebih dekat lagi nih sama kalian. Jadi Ibu mau perkenalan dulu satu-satu. Dimulai dari sini. Kau sebutkan nama dan juga cita-cita kamu. Perkenalkan, nama saya Sarah Paulani. Cita-cita saya menjadi poluan. Tangan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Agia Juliana. Cita-cita saya dokter. Wih, keren. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rini Salsabila. Cita-citanya jadi dokter. Wih, semua ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatriani. Cita-citanya jadi dosen. Nanti setidaknya kalau mau jadi dosen harus S2 minimal. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Adelia Butuba. Cita-cita saya jadi dokter bedah. Wih, keren. Ini lebih spesifik ya, mau jadi dokter bedah. Tadi kalau Alia Dokter bedah. dokter bedah. Kalau ini belum tahu. Nanti sambil berjalan sambil dipikirin ya. Lanjut. Nah, perkenalkan, nama saya Gisa Oktarinda. Cita-cita saya jadi penulis novel. Ih, keren juga. Jadi selama ini suka nulis ya? Ya, Oke. Tadi udah kenalan semua, udah kenal sama ibu? udah. Udah. Ibu siapa? Bu Siska. Iya, Ibu Siska. Kita lanjut lagi untuk kalian sebelumnya udah pernah ini apa mengikuti kegiatan konseling kelompok seperti ini? Belum. Di SMP juga belum pernah? Belum. Oh, adanya individu aja. Tapi kalau guru di BK di sekolahnya ada masuk kelas? Ada. Ada ya? Semuanya ada? Ada. Oke, bagus. Nah, jadi mau menjelaskan ya, konseling kelompok itu sebenarnya apa sih? Nah, konseling kelompok itu merupakan suatu layanan yang ada di BK atau di bimbingan konseling. Itu nanti kita akan menyelesaikan masalah kalian dan mencari solusinya bareng-bareng bersama-sama. Itu tujuannya dari konseling kelompok. Jadi nanti bukan ibu yang ngasih kayak solusi ke kalian, tapi kalian saling membantu untuk mencari solusi dari masalah kalian masing-masing. Sudah paham? Nah, karena biar lebih santai lagi, biar lebih rileks, kita games dulu ya. Oke. Jadi gamesnya itu ikuti kata bestie. Ikuti kata bestie. Kata bestie, tepuk tangan. Kata bestie, pegang temannya. Kata bestie, lepas temannya. Kata bestie, tangan letakkan di meja. Angkat. Ya. Sudah paham? Ini sudah paham ya? Sekali lagi ya. Kata bestie, tepuk satu kali, 2 kali. Ya. Sekali lagi. Kata bestie, pejamkan mata. Buka. Lagi. Kata bestie, berdiri. Kata bestie, senyum. Kata bestie, duduk. Berdiri. Oke, sudah lebih bisa lebih rileks. Sekarang duduknya yang nyaman lagi, yang di posisi yang nyaman. Oke. Nah, jadinya kan tadi kita udah games bareng-bareng nih ya. Nah, terus ibu mau menjelaskan kalau di BK ini ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini dengan sukarela? Iya. Tanpa ada paksaan dari ibu ya? Iya. Ya, karena kalian waktu itu sudah ngelis sendiri bahwa mau mengikuti konseling kelompok. Oke, ada asas yang kedua, itu asas keterbukaan. Jadi nanti saat konseling berlangsung, kalian diharapkan bisa lebih terbuka tanpa takut-takut diejek temennya atau bagaimana. Nah, nanti ada asas yang ketiga, ini saling berhubungan antara asas keterbukaan sama asas kerahasiaan. Apa itu asas yang ketiga ini? Itu asas kerahasiaan. Jadi nanti kalian gak perlu takut kalau mau mengungkapkan masalah kalian, diceritakan aja, walaupun itu mungkin terlalu pribadi menurut kalian, tapi agar kita dapat menyelesaikan masalahnya lebih baik diungkapkan. Paham? Oke. Nah, dari ketiga rahasia ini nanti kita akan ada ikrar konseling namanya. Nah, sebelum kita ada ikrar konselingnya, nanti kita ada kesepakatan waktu konselingnya itu akan kurang lebih 45
sebagai pemimpin kelompok. Ya biasanya itu ada yang salah satu siswanya dijadi pemimpinnya. Tapi untuk yang sekarang ibu mau ibu saja yang jadi pemimpin kelompok dan kalian akan menjadi anggota kelompoknya. Nah sekarang kita mau ikrar janji tentang konseling dulu ya, agar terjaga asas kerahasiaannya. Sekarang letakkan tangan kalian di dada seperti ini, tangan sebelah kanan ya. Nah nanti kalau ibu berbicara kalian ikuti. Contohnya seperti ini. Nanti ibu bilang saya bisa berjanji, kalian sebutkan nama kalian. Saya bisa, saya Adel gitu ya. Bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Saya bisa berjanji. Saya Alia berjanji Tidak akan membocorkan. tidak akan membocorkan Hal-hal yang berkaitan. hal-hal yang berkaitan Dengan masalah kelompok kami. dengan masalah kelompok kami Kepada orang lain. kepada orang lain, Dan apabila kami melanggar, maka kami siap maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. untuk menerima sanksi yang diberikan. Sudah? Nah, jadi itu janjinya. Ikrar konseling namanya. Kalau di BK memang ada seperti itu, agar rahasianya terjaga. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan juga, karena konseling kita ini hanya akan berdurasi 45 menit, Ibu harap nanti kalian tidak ada yang menggunakan alat komunikasi atau HP. Sudah Ibu lihat juga udah pada disimpan semua ya. Nah, terus nanti juga Ibu harap saat ingin menyampaikan pendapat atau mau menyanggah atau ingin memberikan tanggapan permasalahan temannya, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan lo-gua, tetapi gunakan aku dan kamu agar lebih sopan, ya. Terus Ibu juga berharap nanti saat konselingnya berlangsung kalian bisa aktif. Jadi nggak usah takut-takut atau ragu-ragu untuk mengungkapkan masalah ataupun menanggapi permasalahan temannya, karena kita saling membantu. Bisa saja nanti salah satu temennya itu punya masalah ini, rupanya si Gisa udah pernah nih ngalamin ini, punya solusi, nanti dikasih tahu ke temannya. Seperti itu. Sudah paham? Udah siap? Oke, kita mulai untuk masuk ke permasalahannya. Siapa duluan nih yang mau menceritakan masalahnya? Bisa. Oke, Gisa silakan. Jadi aku kan tertarik banget nih untuk masuk OSIS, tapi aku kepikiran karena aku masih ragu karena aku di sekolah udah ikut 2 ekskul, terus di rumah aku udah punya les, ikut les juga, terus pulangnya tuh kalau les sekitar jam 8:30, jadi kalau belajar itu agak malam ya, jadi mungkin sampai jam 10:30, jadi aku bingung banget, ragu juga mau ikut OSIS atau enggak. Ya, jadi permasalahannya manajemen waktu di kegiatan di sekolah ya, OSIS dan les. Ya. Oke, lanjut. Aku juga sebenarnya sama kayak Gisa. Pertama aku tuh mau ngikut organisasi majelis perwakilan kelas MPK, tapi aku juga di satu sisi punya kegiatan lain yang di luar sekolah. Kayak misalnya aku kan ada di gereja, aku tuh lagi ngikutin katekisasi namanya, untuk bisa istilahnya tuh kayak baptis dewasa, dan itu tuh setiap hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu tuh biasanya ada ekskul dan lain-lain, dan biasanya di hari Senin tuh aku ekskul made, terus Selasa itu aku free lah, pulang dari sekolah aku jam 4. Terus itu Rabu juga free, terus Kamis ada pendidikan agama Kristen, Jumatnya rencana ada bimbingan olimpiade matematika. Jadi aku masih kayak mikir-mikir jadi ikut gabung MPK atau enggak ya dulu. Oh, jadi mau menentukan nih si Adel ini ikut MPK atau tidak. Oke, selanjutnya. Ya kan aku tuh mau masuk OSIS juga seperti bisa, tapi takutnya tuh tabrakan sama SOS lain tuh programnya. Soalnya kan ikut ini bimbingan olim. Nah itu ada 3 dan itu ngambil 3 hari. Nah, terus tuh ditambah lagi ekskul. Jadi hari Senin tuh aku free sih, hari Selasa akhir, hari Rabu itu free, hari Kamis astronomi, hari Jumat biologi. Nah aku tuh mau masuk OSIS tuh bingung gitu loh, antara waktunya belum tahu juga kan jadwal OSIS tuh
kesulitan tentang manajemen waktu juga. Oke, selanjutnya. Kalau aku suka nunda-nunda tugas aja sih. Suka nunda-nunda Ya, tugas. terus kalau malam kan disuruh belajar juga. Tapi aku suka malam main HP gitu. Pengen mulai tapi nggak tahu gimana mulainya. Bingung. Jadi suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Jadi tugas-tugasnya tercecer juga. Iya. Oke, lanjut. Mau kayak gitu. Tapi bedanya aku tuh kan ada apa namanya kayak ruangan gitu. Nah, aku tuh bingung bu, kenapa gak bisa bagi tugas ke ruangan gitu. Oke, jadi Lebih susah. ke lebih ke asik main HP. Berarti susah mengendalikan atau manajemen waktu dengan menggunakan medsos ya untuk HP. Oke, lanjut. Saya juga sama kayak ini bu, kayak susah banget ngatur belajar, kerjain tugas gitu di rumah. Kayaknya kan dibuat dari HP gitu, jadi kebawahnya HP terus gitu. Oke, gue paham. Udah nih, semuanya kan udah cerita tentang masalahnya. Kita ambil satu kasus aja, mau kasusnya siapa? Tapi atas kesukarelaan si anaknya itu tersebut yang terpilih. Siapa nih yang mau diangkat kasusnya? Si Didi. Iya, iya betul. Bilang juga sama kalian. Jadi mau kasusnya si Rindi tadi yang susah mengerjakan tugas tepat waktu, terus kerjaannya mengatur waktu dalam manajemen mengerjakan tugasnya, ya, selalu main HP. Oke, sepakat? Sepakat. Rindi juga bersedia kalau masalahnya kita bahas bersama-sama lebih mendalam lagi. Ya, oke. Jadi sekarang Rindi coba ceritakan lebih detail lagi permasalahannya. Tadi kan masih yang dasar-dasarnya. Nah, kasih contohnya juga boleh. Jadi kan pulang sekolah itu jam 4. Tapi aku nggak langsung pulang ke rumah itu, main dulu di sini jajan, ngobrol sama temen. Nyampe jam 5, jam 5 aku pulang, terus ganti baju, abis itu langsung main HP gitu. Padahal masih ada tugas yang harus diselesaikan. Terus mikirnya kayak nanti lah abis bisa. Iya. Main HP lagi. Langsung capek, nggak jadi gitu. Terus Lanjutannya? ya ujung-ujungnya ntar kebangun jam berapa gitu, ngerjain tengah malam. Gitu. Jadi udah habis main HP, terus jadinya ketiduran, terus lupa nih sama tugasnya, nggak dikerjain, malahan pas kalau sebangunnya langsung kerjain tugas gitu. Biasanya kalau gitu ngerjain tugasnya kebangunnya pas tengah malam atau subuh-subuh sebelum mandi. Tengah malam biasanya, Tengah malam jam berapa? sekitar jam 3 gitu. Jam 3 subuh. Oke, ada lagi yang ingin diceritain lagi? Jadi kayak gitu sih. Selalu kayak gitu ya lingkungannya ya. Kalau Rindi ikut kegiatan di sekolah nggak ekskul? Ikut untuk project school PMN. Apa aja? Ya, setiap hari Sabtu atau Selasa gitu. Jadi seminggu. Juga aku ikut MPK. Baru banget sih. Oke. Udah? Udah. Nah sekarang teman-temannya nih mau nanya apa ke Rindi tentang kasus dia. Kalau ngerjain tugas Hamid 1 itu pernah nggak sih? Sering malah. Tapi nggak sih. Hamin 1, Hamin itu gimana tuh? Jadi kayak misalnya besoknya harus dikumpul, sedangkan malamnya itu belum dikerjain selesai. Oh kayak gitu. Hamin berapa jam itu Maya? Kalau Hamin 1 mungkin kayak tugasnya dikumpul hari Selasa, entah hari Minggunya udah dikerjain atau hari Seninnya udah selesai. Oke, ada lagi yang ditanyakan ke Rindi? Kalau ujian kamu belajarnya gimana? Ya, kalau ujian belajarnya dari lama sih emang disuruh waktu kayak gitu. Jadi nggak boleh mendadak, kalau mendadak marah. Aku juga mau nanya sama Didi. Kan kita ini SMA udah banyak kan kayak IPA dibagi kayak fisika, biologi. Nah, menurut kamu kan pasti ada sih yang susah untuk mata pelajaran tertentu. Nah, kamu tuh ada nggak sih kayak usaha untuk bagi waktu sebentar untuk belajar ulang dari materi sebelumnya?
gitu? Ada Jangan kayak gitu kan? jam 9 gitu. Jam 9 ya? Iya. Belajar bareng ayah sih biasanya sama yang ibu. Berarti pernah ya kayak gitu ya? Dan dibilang sama Adele. Ada lagi? Mengulik permasalahannya si ini, Randy yang ingin ditanyakan tentang caranya belajar. Udah cukup ya. Nah tadi kan teman-temannya udah nanya juga nih ke Randy lebih dalam ya tentang Rinci gimana belajarnya, mengerjakan tugasnya. Nah Randy rupanya masih sering mengerjakan tugasnya hamin beberapa jam ya. Iya. Jadi sebenarnya ngerjainnya kalau kita ngerjain tugas terlalu dadakan kayak gitu bakalan efektif nggak? Dan hasilnya bagus nggak? Saya buru-buru kan. Ya karena buru-buru ya, seadanya biasanya. Rindy, lu mau nanya, Rindy pernah nggak ngerjain tugasnya pas saat di sekolah bahkan? Misalnya tak pelajaran keberapa harus dikumpul, tapi Rindy baru ngerjainnya pagi-pagi di sekolah, lihat punya temannya atau gimana? Pas SMP tadi SMP, kalau SMA ini belum pernah. belum. Nah tadi kan si Rindy udah ngasih tahu permasalahannya nih. Mungkin ada beberapa juga temennya yang punya masalah hampir mirip kayak Rindy. Nah, ibu mau minta kalian ngasih solusi ke Rindy. Nanti Rindy didengar solusi dari teman-temannya tentang kamu agar bisa manajemen waktu lebih baik lagi. Satu-satu kasih solusi ke Rindy. Bagusnya kayak mana nih Rindy nih? Kalau aku boleh ya. Kalau aku biasanya di rumah itu nerapin kayak pulang sekolah itu aku langsung kayak nyiapin buku buat besok. Kayak tugas aku udah ngeliatin tugas-tugas itu ada apa aja, terus ada ulangan atau enggak. Terus abis itu langsung kalau misalnya kamu mandi ya mandi gitu. Kalau aku kebetulan ya kadang malu mandinya. Terus kerjain tugasnya menurut aku jangan hamil satu, langsung kayak misalnya hari ini ada tugas, kalau bisa sorenya dikerjain langsung gitu. Menurut aku tips. Biar tetap masih ingat juga pelajarannya, Iya, bener nggak? betul. Ya kan? Biar nggak lupa. Kayaknya baru dibahas nih, jadi ya kita kerjain dulu setelah pulang sekolah. Pasti lebih nyantol ngerjainnya, lebih paham. Ada lagi? Iya, bisa. Kalau menurut aku mungkin pasti kalau belajar rasanya bosan gitu kan kadang, jadi lebih tertarik untuk main HP. Jadi kalau menurut aku kamu mungkin bisa pakai kayak misalnya metode belajar 30-15 gitu. Jadi kamu belajar selama 30 menit, terus kamu bisa istirahat selama 15 menit, terus kamu istirahat ya mungkin 5 menit atau 10 menit, jangan terlalu lama sih. Jadi kamu nggak terlalu bosen gitu untuk belajar terus. Jadi dalam istirahat itu kamu bisa makan, bisa main HP mungkin. Ya gitu sih. Bagus tuh. Solusi dari Gisa juga bagus, dari Ada bagus. Ada lagi? Mau berpendapat? Kasih solusi ke temennya? Ya. Kayak kamu misalnya kamu nentuin gitu jam-jamnya Zal, jam untuk main HP gitu jam berapa, terus jam untuk belajar, jam untuk kerja tugas itu jam berapa gitu. Tapi kan kita kan muslim tuh kepotong sholat kan. Kalau udah kepotong sholat tuh pasti kayak duh males gitu. Nah jadi ya kesadaran dari diri sendiri aja sih supaya bisa mengatur waktu lebih efisien gitu. Karena kita udah SMA banyak tugas. Ya, boleh bisa. Jadi kamu kalau menurut aku kamu harus ini sih punya tekad yang kuat buat belajar sih. Jadi kayak kamu harus benar-benar kalau misalnya kamu ngomong ke diri kamu sendiri, Adisha kamu harus belajar, ya kamu harus belajar gitu. Jadi ya kamu harus punya pendirian yang kuat tuh buat belajar. Betul. Bisa. Ya, ada masalah. Aku juga biasanya kan kalau misalnya nerapin metode yang bisa bilang tuh yang 30 menit belajar, 15 menit istirahat. Jadi menurut aku kalau kita nggak mau ya nggak bisa nggak sih? Ya kan? Nah, biasanya itu pulang sekolah itu kayak dibiasain nggak usah main HP dulu. Habis itu kayak nenangin diri atau nggak rebahan dulu gitu Ya, dulu. ya, betul, betul. Biar kayak energi kita tuh terkumpul biar Ya. bisa niat belajar gitu. Ya, bisa. Bagus solusinya juga.
mungkin ya ikutin solusi dari teman-teman yang tadi. Jadi ini juga pengalaman dari ibu sendiri. Jadi ibu tuh juga memang ya kalau gadget ini susah banget yang namanya kita lepas dari gadget. Karena memang kayak candu banget, benar? Ibu juga tuh punya cara biar karena gadget ini apalagi buka TikTok tuh kayak susah banget nih, sedikit lagi lah, bentar lagi lah gitu ya nggak sih? Jadi ibu juga sama kayak tadi ada temennya yang bilang kalau jauhin aja HP-nya gitu kalau kita misalnya mau belajar. Jadi biasanya ibu simpen di kamar atau simpen entah di tempat manapun yang kita tuh jangan ngeliat gitu. Gitu caranya. Nah, walaupun kita tahu sebenarnya kita nyimpen di mana, tapi kan fokus kita nggak ke HP itu tuh. Nah, jadi bisa kalian entah belajar atau mungkin kalau menggunakan laptop dibuka laptopnya. Terus kalau mungkin ya seperti itu contohnya. Terus juga bisa ada solusi satu lagi. Rindi punya suka dengar musik? Suka dengar musik. Kalau misalnya lagi belajar sambil dengerin musiknya kecil itu bakal keganggu atau lebih tenang, relax gitu apa gimana? Lebih relax. Iya, seringnya gitu. Iya, lebih menyenangkan. Iya, memang gaya belajar orang kan beda-beda. Kalau si tadi Adel nggak bisa ya? Kalau Sheila suka sunyi. Kalau misalnya di rumah ribut juga jadi nggak bisa fokus ya. Tapi aku sering banget belajar pakai suara meditasi. Kalau itu bisa. Kalau aku bisa kayak suara getar bangun sekali kalau lagi belajar. Itu bisa digunakan biar lebih semangat, lebih rileks juga mengerjakannya. Tapi jangan sampai malah tidur ya. Saking tenang itu jadi kalian pengen tidur gitu. Kalau ini Anissa ada suka dengar lagu? Suka. Gaya belajarnya kayak ajar gitu tadi nggak ke distract kalau misalnya dengerin lagu yang ada syairnya. Jadi harus tenang. Harus tenang banget kalau ada suara dikit aja itu kayak nggak kesal kayaknya. Kalau Alia, jadi harus tenang. Kalau tadi Rindi, Aku suka dengerin musik yang nggak ada syairnya. Ibu juga soalnya menerapkan itu juga, selain HP-nya disingkirin jauh-jauh, karena kan kita harus ada niatan dari dalam diri kita sendiri kan. Biasanya biar nggak bosan sambil buka laptop, itu biasanya sambil dengerin musik. Nggak masalah mau musiknya itu kayak ada syair lagunya ataupun yang lagu-lagu relax tadi, kayak suara air, suara ya kan alunan musik. Nah, itu salah satu tipsnya juga biar semangat waktu belajar. Dan intinya harus jauhkan HP. Setuju dengan solusi belajar seperti itu? Setuju. Oke. Nah, kan tadi teman-temannya dan ibu juga udah ngasih solusi. Nah, Rindi tadi kan berarti harus mengubah cara belajarnya Rindi di rumah. Yang tadinya suka menunda-nunda, berarti harus lebih rajin lagi. Ya. Terus kalian Rindi kalau belajar itu lebih fokus belajar malam-malam. Tadi kan katanya lebih sering main HP dan malah lanjut tidur tuh karena udah capek kan di sekolah. Nah, kalau misalnya subuh-subuh belajar bakalan ngantuk nggak? Lebih fresh nggak? Oke. Enggak sih, soalnya keburu-buru sama sekolah. Begitu. Entah mungkin lebih suka malam. Yang lainnya juga belajarnya lebih suka malam-malam. Iya, sambil mati lampu itu. Kayak lagi belajar. Mati lampu, ada lampu belajar. Karena aku sampai kena marah juga sih, karena takutnya harus. Iya, tapi aku nggak bisa kalau misalnya kurang nyaman aja gitu kalau nggak mati lampu. Soalnya jadi lebih gelap ya jadinya. Iya. Maksudnya kayak jadinya fokusnya lebih fokus ke arah yang dilampuin sama ini aja lampu belajar, jadi nggak kemana-mana itu lampunya, jadi lebih fokus gitu. Iya. Karena kan gaya belajar orang beda-beda kan. Balik lagi ke situ. Nah, terus kan udah nih, udah solusinya semua. Sekarang karena tadi Rindi mau mengubah cara belajarnya, kita adakan kontrak perilaku yang akan Rindi tulis di selembaran kertas ini. Nanti Rindi tulis perilaku apa yang ingin Rindi ubah dan ditandatangani di sebelah sini ya. Silakan Rindi. Ini kasih berapa ya? Boleh kasih. Jadi tulis
nih kasus sama Ricky, bisa diambil juga nih solusi dari teman-temannya tadi yang ngasih solusi. Alia juga kecanduan medsos. Iya, HP, gadget. Iya. Apa karena keseringan main game? Biasanya dia suka banget main game. Enggak ya. Biasanya tuh apa tuh? Scroll TikTok Iya, aja. iya, TikTok ada aja. apa-apa tuh itu konten. Karena kalian juga dulu sempat COVID di rumah doang. Iya, itu sih awal-awalnya. Jadi itu salah satu triknya, jauhin HP-nya sejauh-jauhnya. Iya, jangan juga dong, nanti repot kalau balik. Nanti Rindy bacakan ya. Yang saya ini Saya Rindy akan mengubah perilaku saya. Merubah perilaku saya. Kamu jelasin dari yang tadi mengerjakan tugasnya hamil beberapa jam jadi apa? Kalau tadi kamu katakan apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu? Kita hidupnya lagu relaksasi biar Rindinya bisa lebih fokus. Nanti dimasukin juga solusi dari teman-temannya ya yang mau kamu jalankan ke depannya. Sebenarnya kalau kalian mau belajar subuh-subuh juga atau mau ulangan yang memantapkan materi itu bisa sampai subuh-subuh itu lebih tenang loh, lebih efektif. Lebih gampang, lebih mudah ya kan? kayak belajar ke susu itu tuh lebih masuk tuh. Terus Iya. ingatannya tuh jangka panjang. Ya, otak itu masih kalau ada di jalanin mereka itu kalau kita belajar malam tuh Iya. Lebih kayak badannya udah lelah ya, jadi butuh istirahat dulu baru nanti bisa bangun jam 3:30 kalau nggak jam 4 buat belajar. Itu lebih efektif. Belajar terus itu nggak sih, kalau aku ngantuk sih, terus nggak bisa kebangun. Iya, ya itu mungkin ada orang yang kayak bisa, yang susah, ada juga yang mungkin lebih mudah dan masuk ke otak seperti kata Alia tadi. Kalau itu sendiri kayak Alia, memang lebih fokus kalau bangun subuh-subuh jam 3 kalau nggak jam 4 untuk belajar. Karena kalau udah capek banget nih dari sore, malam tuh nggak bisa fokus lagi, lebih baik tidur cepat, nanti bangunnya subuh-subuh gitu. Lebih masuk. Ada juga kayak gitu. Enggak sih, cuma aku kayak menerapkan itu. Bangun dulu. Memang harus ada niat kan dari dalam diri juga memang ya intinya. Sekarang kalau misalnya hari itu yang benar-benar capek banget, full banget, kadang aku bangun juga karena emang secapek itu, sepolis itu tidak ada. Tapi kalau Kalau saya nih, aku itu ada niat. Aku belajarnya subuh aja lah gitu. Tapi malamnya itu selalu kepikiran. Subuh
semua berharap si Rindi bisa merubah perilakunya ya dan lebih baik lagi. Dan teman-teman yang mungkin mirip nih kasusnya sama Rindi juga bisa mengikuti yang tadi Rindi bicarakan. Rindi boleh boleh tanda tangan dulu. Boleh tanda tangannya dulu. Sekarang Ibu mau tanya perasaan Rindi nih setelah udah kita melaksanakan konseling kelompok bareng-bareng, karena tadi kan kasusnya Rindi yang kita angkat. Nah jadinya Rindi silakan kasih tahu kami perasaannya setelah konseling. Soalnya senang sih Bu, karena jadi tahu gimana sih cara ngambil pelajarannya, terus tahu ya tahu ya dapat solusi. Sudah cukup dari teman-teman semua? Sudah cukup. Oke, Ibu rasa juga konseling kelompoknya ini sudah menemukan solusi dan si Rindi juga udah menandatangani surat perjanjian merubah perilaku yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya. Ibu rasa sudah cukup. Jadi Ibu mau menyimpulkan bahwa konseling kita pada siang hari ini udah berjalan dengan baik. Tadi teman juga sama-sama udah saling bertukar pendapat, udah saling memberikan solusi dan sudah mendapatkan yang kita inginkan tujuan dari konseling kita pada siang hari ini. Jadi Ibu tutup ya.